Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan wacana duet Prabowo Ganjar sulit untuk terjadi. Ia mengistilahkan duet ini tidak tune in sehingga jangan dipaksakan. Hal ini tentu saja sangat positif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Hampir dipastikan gelaran Pilpres 2024 akan diikuti 3 paslon. Banyak pengamat yang menilai dengan adanya 3 paslon, polarisasi tajam seperti Pilpres sebelumnya diprediksi tidak akan terjadi lagi. Di sisi lain, masyarakat pun diuntungkan dengan semakin banyaknya pilihan sosok yang akan memimpin negeri ini. Inilah yang akan kami bahas dalam editorial malam hari ini. Megawati mentahkan 2 poros Pilpres. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Megawati mentahkan 2 poros Pilpres. Dengan 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan membuat gelaran Pilpres 2024 berjalan aman dan damai. Dengan 3 paslon, polarisasi tajam yang membelah masyarakat seperti pemilu 2014 dan pemilu 2019 diprediksi tidak akan terjadi. Dengan 3 poros, membuat pemilu 2024 tanpa polarisasi tajam dibandingkan hanya 1 putaran dengan 2 poros. Pemilu 2024 diprediksi bakal lebih tenang, potensi kerawanan akan lebih rendah. Jika pemilu 2024 berjalan damai, dunia bisnis dan ekonomi juga akan kondusif. Berbeda jika hanya 2 pasang capres, risiko keamanannya terlalu tinggi karena akan banyak black campaign dan pertarungannya akan tajam apabila head to head. 3 pasangan capres dapat meminimalisir terjadinya pembelahan di masyarakat. Karena secara mental polarisasi politik sangat melelahkan. Artinya, dari faktor keamanan dan faktor ekonomi, 3 pasang capres lebih banyak memberikan kemaslahatan. Belum lagi nilai positif dari perspektif demokrasi. Semakin banyak calon, maka aspirasi rakyat akan lebih terwakili. Keragaman rakyat Indonesia tentunya tidak cukup hanya diwakili 2 paslon. Semakin banyak calon, maka makin banyak pilihan rakyat. Saat ini sudah ada 3 poros koalisi partai politik pendukung Capres-Cawapres menuju pemilu 2024, yakni pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, AMIN, yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Kemudian ada 2 koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo Subianto yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, sejumlah parpol non-parlemen, serta koalisi pengusung Ganjar Pranowo yang dimotori Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bersama P3. Dengan 3 poros koalisi yang ada saat ini, optimisme gelaran pemilu 2024 akan berlangsung lancar dan damai bakal terwujud. Pemilu yang lebih mengedepankan perang gagasan dan program, bukan sekedar saling lempar hoaks dan kampanye hitam. Wacana untuk mendesain Pilpres 1 putaran ini timbul tenggelam, mencuat pada April lalu, kemudian meredup, hingga akhirnya muncul lagi pada bulan lalu yang dipicu pernyataan politisi PKB Jahisul Fawaid yang menegaskan pasangan Amin siap berlaga meskipun 2 paslon. Wacana menggabungkan Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo kembali menggelinding. Bahkan petinggi PDIP seperti Puan Maharani mengaku mempertimbangkan hal itu. Alasannya, Pilpres 1 putaran lebih efisien dan berlangsung cepat. Akhirnya, keteguhan sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menutup kemungkinan mendegradasi posisi Ganjar dari Capres menjadi Cawapres bagi Prabowo telah menjadi penegasan bahwa wacana Pilpres 2 paslon menemui jalan buntu. Di sisi lain, sejumlah politisi Gerindra juga tidak rela jika Prabowo menjadi Cawapres Ganjar. Sikap Megawati yang mementahkan wacana duet Prabowo Ganjar dalam Rakernas 4 PDIP di Jakarta membuat pemilu presiden atau Pilpres diperkirakan akan tetap diikuti 3 paslon. Semua sepakat bahwa wacana Pilpres 1 putaran adalah strategi politik yang tak mendidik rakyat. Sebab hak rakyat digiring untuk memenangkan kepentingan pihak tertentu semata. Jangan karena alasan Pilpres 1 putaran akan menghemat biaya, tapi kalau prosesnya tidak benar, sama saja membelenggu demokrasi.
Jangan sekali-kali melakukan intervensi dalam proses kontestasi politik seperti itu, karena justru akan membajak demokrasi.